Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Surokatiko dari Prodi Matematika Murni. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS, yaitu hafalan hadis. Untuk hadis yang pertama yaitu hadis belajar mengajar. Afdhalu shadaqati an yata'allama marhu muslimu ilman summa yu'allimuhu akhahu muslim. Artinya adalah sedekah yang paling utama ialah seorang muslim belajar suatu ilmu kemudian mengajarkannya kepada saudara muslim lainnya. Penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini menjelaskan tentang sedekah yang paling utama menyangkut masalah makanan dan menyangkut masalah maknawi, yaitu ilmu. Beruntunglah bagi orang yang alim sekalipun ia tidak memiliki harta yang disedekahkan, namun ia masih dapat bersedekah dengan ilmunya yang ingin diajarkan kepada orang lain. Bahkan sedekahnya itu dikategorikan sebagai sedekah yang paling utama. Di samping itu, ilmu yang dimilikinya justru semakin bertambah. Status hadisnya yaitu hasan karena sanadnya mengandung rawi yang tidak terlalu kuat tetapi tidak juga lemah. Hikmah yang dapat diambil adalah yang pertama yaitu amal jariah yang terus mengalir, mengajarkan ilmu kepada orang lain, terutama dalam ilmu agama, dan memberikan manfaat yang terus mengalir. Dan hikmah yang kedua yaitu solusi bagi yang tidak mampu secara materi. Dan hikmah yang ketiga yaitu meningkatkan persaudaraan. Mengajarkan ilmu kepada saudara muslim adalah salah satu cara untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Dan hadis yang kedua yaitu mencari ilmu. At-talibul ilma. Hadis yang kedua yaitu utlubil ilma walau bishi fa inna talabal ilmi faridatan ala kulli muslimin. Innal malaikata tad'a ajnihataha libil ilmi ridho bima yatlibu. Artinya, carilah ilmu sekalipun di negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu karena ridho terhadap amal perbuatan itu. Penjelasan dari hadis ini yaitu mencari ilmu wajib hukumnya, terlebih lagi ilmu agama, karena ilmu agama dapat mengantarkan pemiliknya kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang yang mencari ilmu didoakan oleh semua malaikat, sehingga digambarkan dalam hadis ini bahwa mereka menaungkan sayapnya kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu karena mereka ridho terhadapnya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang mencari ilmu itu didoakan oleh semua makhluk hidup, sehingga ikan-ikan yang ada di laut pun ikut mendoakannya. Status hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, dan lainnya. Hikmah dari hadis ini yaitu yang pertama, kewajiban menuntut ilmu, mencari ilmu, terutama ilmu agama, adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan hikmah yang kedua yaitu motivasi belajar di mana saja. Dan hikmah yang ketiga yaitu penghormatan bagi orang berilmu. Untuk hadis yang ketiga yaitu hadis tentang gerhana. An ibni Umar radhiyallahu an annahu yukhbiru anin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yahsifa li mauti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aitumuha fasallu. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa dia menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami khusuf atau gerhana karena kematian seseorang, tidak pula karena kehidupannya atau kelahirannya, akan tetapi keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Apabila kalian melihat keduanya mengalami gerhana, maka sholatlah. Penjelasan dari hadis ini adalah hadis ini membatalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang meyakini bahwa bintang-bintang itu mempengaruhi kehidupan di bumi. Oleh karena itu Nabi SAW memberitahukan bahwa demikian termasuk keyakinan yang batil. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ciptaan yang tunduk kepada Allah. Keduanya tidak memiliki kekuasaan terhadap ciptaan lain dan tidak pula memiliki kekuatan untuk menolak mudarat dari diri mereka sendiri. Hadis ini juga menjelaskan perhatian dan kasih sayang
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya serta perasaan takut beliau terhadap Tuhannya. Status hadis ini sahih secara mutlak dan diterima sebagai sumber yang sangat otoritatif dalam Islam. Hikmah yang dapat diambil yang pertama yaitu mengingat kekuasaan Allah adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang mengingatkan manusia akan kekuasaannya atas alam semesta. Dan hikmah yang kedua yaitu meluruskan keyakinan yang keliru. Rasulullah SAW dengan jelas menolak tahayul dan keyakinan salah satu yang mengaitkan gerhana dengan kelahiran atau kematian seseorang. Dan hikmah yang ketiga yaitu Islam sejalan dengan ilmu pengetahuan. Hadis keempat yaitu larangan meniup minuman. Hadasana Ali bin Nakhosromin akhbarona Isa bin Yusuf an Malik. Hadis yang keempat yaitu hadis larangan meniup minuman. Hadasana Ali bin Khosromin akhbarona Isa bin Yunus an Malik bin Anas anayu bahwa huwa bin Habibin annahu sami'a abal musannal Juhani yadhkuru an Abi Sa'idin Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nah'an khifis syarbi faqala rajulun qadatu araha fil ina qala ahriqha qala fa inni la wa min nafsin wahidin qala fa anib qadahidan an fi qala Abu Isahada hadisun hasanun sahih. Artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Khos telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Malik bin Anas dari Ayyub bin Habib bahwa mendengar Abu al-Musana al-Juhani menyebutkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk meniup ke dalam minuman. Kemudian seorang laki-laki berkata, lalu bagaimana bila aku melihat kotoran di dalam bejana? Beliau bersabda, kalau begitu tumpahkanlah. Ia berkata lagi, sungguh aku tidaklah minum dengan sekali tarikan nafas. Beliau bersabda, kalau begitu jauhkanlah bejana atau tempat untuk minum dari mulutmu. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Penjelasan dari hadis ini, Rasulullah SAW tidak meniup makanan dan minuman serta tidak bernapas pada bejana. Beliau melarang meniup makanan dan minuman karena mulut dan hidung mengandung kuman dan bakteri yang tidak terhitung. Sesungguhnya beliau telah berusaha keras untuk mengembangkan kebiasaan makanan yang sehat dan bersih di kalangan pengikut beliau. Dalam kebiasaan makanan yang amat penting adalah ingat kepada Allah yang telah menganugerahkan rahmatnya kepada umat manusia. Status hadisnya adalah sahih, hasan sahih, yang berarti hadis tersebut memiliki sanad yang kuat dan dapat dijadikan dalil. Hikmah yang dapat diambil yang pertama yaitu adab minum dalam Islam. Hadis ini mengajarkan adab dan tata cara minum yang baik, yaitu tidak meniup minuman terutama jika masih panas. Dan hikmah yang kedua yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan. Hikmah yang ketiga yaitu menghindari bahaya udara dari mulut yang ditiupkan ke dalam minuman panas bisa menghasilkan reaksi kimia tertentu. Untuk hadis yang kelima yaitu menghidupkan bumi yang mati. Hadasana Muhammad bin Mus. Hadis yang kelima yaitu menghidupkan bumi yang mati. Hadasana Muhammad bin Musanna hadasana Abdul Wahab hadasana Ayyub an Hisham bin Urwah an Abi an Sa'idi bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahya ardo maitata fahiya lahu walai salairi walai saliir
aidha limin haqq. Artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musana, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab, telah menceritakan kepada kami Ayub dan Hisyam bin Urwati dan ayahnya dan Sa'id bin Zaid, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan tanah atau lahan yang mati maka ia menjadi miliknya. Penjelasan dari hadis ini, Nabi menjelaskan bahwa status kepemilikan bagi tanah yang kosong adalah bagi mereka yang menghidupkannya sebagai motivasi dan anjuran bagi mereka yang menghidupkannya. Menghidupkan lahan yang mati termasuk dalam keutamaan yang dianjurkan dalam Islam, serta dijanjikan bagi yang mengupayakan pahala yang amat besar. Status hadisnya adalah sahih, dikategorikan oleh Imam At-Tirmizi dan diakui kesahihannya oleh ulama seperti Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Hikmah yang dapat diambil, pemanfaatan tanah sebagai amanah. Tanah adalah salah satu amanah Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatannya. Dan hikmah yang kedua yaitu menjaga lingkungan, menghidupkan lahan mati seperti dengan bercocok tanam, membantu memperbaiki ekosistem, menambah penghijauan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dan untuk hadis yang keenam yaitu dilarang mengurung hewan sampai mati. Kuntu indab i Umar kamaro bifits yatin arum binafarim nasobu daja jatin yarmunana falam marau ib Umar tafarruqu anha waqala ib Umar man fa'ala huda inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala huda. Artinya, saya berada di sisi Ibnu Umar, maka mereka melewati segolongan orang muda atau beberapa orang. Mereka telah mengikat seekor ayam, mereka melemparinya. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka pun lari kocar-kacir. Ibnu Umar berkata, siapa yang berbuat ini? Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang berbuat ini. Penjelasannya adalah Nabi melarang kita mengikat atau mengurung binatang kemudian melemparnya supaya dia mati. Larangan ini adalah larangan tahrim, karena perbuatan menyiksa binatang, menyia-nyiakan harta dan tidak memungkinkan penyembelihannya. Ibnu Umar beserta sahabat-sahabatnya melewati sekumpulan anak-anak muda sedang melempari ayam untuk dimatikan. Status hadisnya adalah sahih dan memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam hukum Islam. Hikmah yang dapat diambil, menghormati kehidupan, dan yang kedua larangan menyakiti makhluk hidup, dan yang ketiga Islam melarang hiburan yang tidak bermoral. Hadis yang ketujuh yaitu matematika. Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yakhudu min kulli ishrin nadinaron fasoidan nisfadinarin wa min arba'ina dinaron dinaro. Artinya Nabi mengambil setengah dinar dari setiap 20 dinar dan satu dinar dari setiap 40 dinar. Penjelasannya, dari hadis tersebut diketahui bahwa nisab kekayaan uang adalah 20 dinar atau kurang lebih 85 gram emas. Sebagian ulama menyatakan nasab emas sebesar 93,6 gram, sedangkan nisab perak adalah sebesar 595 gram perak, dan zakatnya adalah 2,5%. Jika harga emas yaitu Rp250.000 per gram, maka nisab kekayaan adalah Rp21.250.000 per tahun, dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah Rp531.250. Status hadisnya sahih. Hikmah yang dapat diambil adalah yang pertama ketentuan nisab zakat yang jelas, dan yang kedua mendorong kepedulian sosial, dan yang ketiga pentingnya mengikuti ilmu yang sahih. Dan hadis yang terakhir yaitu hadis ke-8 tentang tumbuhan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yagrisu arosa aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayran aw insanun aw bahimahul akana lahu bihi shadaqatun." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala hasil tanaman, baik tanaman tua atau pepohonan ataupun palawija yang dimakan oleh manusia, burung dan hewan,
adalah merupakan sedekah bagi penanamannya. Penjelasannya yaitu hadis ini menyatakan keutamaan menanam pohonan atau sesuatu tanaman, pahalanya tetap diperoleh oleh orang yang menanam itu selama pohon itu masih memberi hasil. Para ulama berselisih pendapat tentang usaha yang paling baik. Ada yang mengatakan berdagang, ada pula yang mengatakan bercocok tanam, dan ada yang mengatakan bertukang. Hadis ini menyatakan pula bahwa pahala di akhirat hanya diterima benarkan oleh para muslimin saja, tetapi kita mendapatkan pahala dari harta kita yang dicuri orang atau dirusakkan oleh binatang dan sebagainya. Status hadisnya sahih. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis yang kuat dan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum. Hikmah yang dapat diambil adalah yaitu yang pertama mendorong produktivitas dan amal jariyah, yang kedua kepedulian terhadap lingkungan, dan yang ketiga yaitu keutamaan memberi manfaat kepada makhluk lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.